Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murfi Darmawan dengan NPM 2311021035. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek spesial ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu kelas pengantar manajemen, Ibu Dr. Doroti Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola strategi perusahaan Adidas. Di dalam judul ini kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu latar belakang terlebih dahulu. Adidas adalah salah satu perusahaan olahraga terkemuka di dunia yang didirikan pada tahun 1949 oleh Adi Dassler di Jerman. Sejak awal berdirinya Adidas telah menerapkan strategi bisnis yang kuat dan inovatif. Untuk menjadi pemain utama dalam industri olahraga global, strategi Adidas dibangun di atas fondasi yang kokoh, yaitu pemahaman yang mendalam terhadap pasar dan konsumen. Perusahaan ini secara konsisten kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi produk pemasaran dan distribusi yang selaras dengan pasar. Dalam hal strategi produk-produk perusahaan ini secara konsisten berinvestasi dalam riset dan pembangunan untuk menciptakan inovasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran Adidas juga sangat efektif untuk memanfaatkan endorsement dari atlet-atlet top dunia serta berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, Adidas menerapkan strategi distribusi yang berprinsip dan terintegrasi dalam jaringan retail, e-commerce, dan kemitraan strategis yang memungkinkan ketersediaan produknya di seluruh dunia. Hal ini memastikan cukupan yang besar, luas, dan ketersediaan produk di berbagai saluran penjualan. Yang pertama pembahasannya itu strategi kompetitif perusahaan Adidas dengan menggunakan framework Porter. Pertama, ada persaingan kompetitif dalam industri fashion dan olahraga. Yang kedua itu ada ancaman pendatang baru. Yang ketiga itu ada kekuatan tawar menawar pelanggan. Yang keempat itu ada ancaman pengganti. Yang kelima ada kekuatan tawar menawar pemasok. Pembahasan kedua yaitu apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Adidas. Apakah sumber daya, kapabilitas, atau kompetensi utama yang berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif Yang pertama itu inovasi produk dan teknologi. Kemampuan Adidas untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi produk yang unik dan unggul merupakan sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Teknologi dan fitur produk yang inovatif seperti Boost dan Prematic memberikan Adidas diferensiasi yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Inovasi produk memungkinkan Adidas untuk mempertahankan posisi kepemimpinan di dasar menarik konsumen. Yang kedua itu kolaborasi dan kemitraan strategis. Kemampuan Adidas untuk membangun kolaborasi dan kemitraan strategis dengan desainer, atlet, dan influencer terkemuka juga merupakan kompetisi inti yang sangat berkontribusi. Kolaborasi eksklusif membantu memperkuat citra merek Adidas, meningkatkan daya tarik produk, dan memperluas jangkauan konsumen. Kemitraan strategi ini memberikan Adidas keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaingnya. Pembahasan ketiga itu bagaimana strategi fungsional perusahaan Adidas dapat menyokong strategi kompetisi. Yang pertama itu ada branding dan konsisten. Yang kedua itu diferensiasi produk. Yang ketiga itu ada mengedepankan teknologi dan inovasi. Yang keempat itu ada saluran penjualan offline dan online. Yang kelima itu ada kolaborasi dengan desainer ternama. Yang keenam itu ada mengutamakan pengalaman pelanggan. Yang ketujuh itu ada iklan yang mengandung storytelling. Yang kedelapan itu menekan berbagai saluran promosi. Yang keempat, pembahasan yang keempat itu apa yang harus dilakukan perusahaan Adidas untuk mempertahankan posisi kompetitifnya, terutama sebagai pengubah dalam industri yang dijalaninya. Yang pertama itu ada inovasi dan produk dan teknologi. Adidas harus terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi dan fitur produk yang unik, unggul, dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Investasi dalam penelitian pengembangan R&D untuk menciptakan teknologi dan material baru yang meningkatkan kinerja, kenyamanan, dan keunggulan produk Adidas. Kolaborasi dengan ahli di bidang olahraga dan teknologi membantu distributif menggunakan branding, dan Adidas harus terus melakukan citra merek yang kuat dan ikonik dan terkait dengan gaya hidup efektif serta mode investasi dalam kampanye pemasaran yang kreatif, kolaborasi dengan influencer, dan pengalaman retail yang unik dan membangun loyalitas merek. Menjaga konsistensi pesan merek dan nilai-nilai perusahaan di seluruh saluran komunikasi akan memperkuat posisi Adidas sebagai merek yang terbuka. Yang ketiga itu ada diversifikasi portofolio produk. Adidas dapat mempertimbangkan untuk memperluas portofolio produk ke kategori baru seperti pakaian kasual, aksesoris, atau produk gaya hidup. Diversifikasi produk akan memungkinkan Adidas untuk menjangkau segmen konsumen yang lebih luas, mengurangi dan ketergantungan pada kategori olahraga. Pengembangan ini produk baru yang inovatif sesuai dengan tren pasar akan membantu Adidas tetap relevan dan kompetitif. Yang keempat itu ada strategi omnichannel. Adidas harus mengembangkan strategi omnichannel yang terintegrasi memungkinkan konsumen berinteraksi dengan merek melalui berbagai saluran baik offline maupun online. Investasi dalam pengalaman retail mengenai platform e-commerce yang kuat dan integrasi dalam pelanggan akan meningkatkan keterlibatan loyalitas konsumen. Penggunaan teknologi yang seperti kecerdasan buatan, analisis data, dan personalisasi akan membantu memberikan pengalaman yang lebih kuat bagi konsumen. Yang kelima itu ada global dan komunitas strategis. Adidas harus terus memperluas jangkauan global dan memasuki pasar baru dan memperkuat posisi di pasar yang sudah ada. Membangun kemitraan strategis dengan merek, atlet, atau organisasi olahraga yang membantu Adidas memperkuat posisi kompetitifnya. Adaptasi strategis dan portofolio yang sesuai dengan preferensi lokal akan membantu Adidas bersaing secara efektif di pasar internasional. Kesimpulan dari video ini adalah
Adidas mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang solid di industri fashion olahraga dan menggunakan berbagai strategi integrasi. Adidas telah menetapkan standar tinggi di pasar yang kompetitif ini, mulai dari produk mutakhir dan inovasi teknologi hingga berkolaborasi dengan kemitraan strategis dengan tokoh-tokoh terkenal. Portofolio produk yang diterifikasi serta multi saluran yang canggih dan ekspansi global juga merupakan faktor yang memperkuat posisi di pasar. Adidas harus berfokus pada inovasi terus-menerus, membuat merek beradaptasi dengan tren pasar. Adidas memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin jangka panjang dalam industri, bahkan di tengah perubahan dan tantangan yang telah berubah. Adidas harus terus beradaptasi seiring dengan perubahan industri dan mempertahankan momentumnya, memperkuat keunggulan kompetitif dengan terus mengembangkan inovasi produk, memperluas jangkauan global dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Adidas dapat memastikan tetap menjadi pemain utama di industri fashion olahraga. Selain itu, menjaga konsistensi merek, berinvestasi dalam kampanye pemasaran yang kreatif, dan mengembangkan kemitraan strategis yang menguntungkan juga merupakan kunci untuk mempertahankan posisi kompetitif dengan fokus pada pembangunan produk yang tepat. Penguatan merek dan ekspansi global, Adidas dapat terus bergerak maju dan mencapai kesuksesan dalam industri yang semakin dinamis. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.